Sudah waktunya untuk bangkit. Sahabat-sahabatku terkasih, dari lantai dansa Sang Sabda, saya ingin menyalamimu. Selamat Pesta Paskah. Selamat merayakan kebangkitan Tuhan. Jika Jumat Agung menampilkan warna muram dan kesedihan, kematian dan perkabungan, tidak demikian dengan Paskah. Jumat Agung ending di makam. Yesus sebagai jenazah dikafani, dibaringkan dalam makam, ditinggalkan sendiri, dan mulut makam ditutup batu besar. Kematian itu benar-benar menyedihkan. Apa dirimu pernah alami momen kematian seseorang? Sedih kan? Apa dirimu juga pernah alami momen kematian dalam dirimu sendiri? Ya, katanya mati sebelum meninggal. Bagaimana bisa? Kita kembali pada Paskah Tuhan. Hari itu pagi-pagi benar. Magdalena dan para perempuan lainnya datang ke makam. Mereka terkejut melihat pintu makam terbuka. Batu sudah terguling. Yesus tidak ada dalam makam. Dia sudah bangkit. Dalam perjalanan hidup mungkin kita pernah alami saat-saat seakan nyaris mati. Bahkan rasanya kita sudah mati. Ya, mati sebelum meninggal. Kita terkubur di balik batu yang kadang kita ciptakan sendiri. Kita terbujur kaku dalam balutan kafan yang terlilit mengikat diri. Kita merasa seakan ada dalam gelap, dalam kesendirian dan kesedihan. Kita terlempar dari kehidupan. Ini benar-benar saat yang tidak menyenangkan, bukan? Saya yakin tak ada yang ingin seperti ini. Tersenyumlah, hari ini Paskah. Mentari yang terbenam telah terbit. Ada hari baru. Ada lembaran baru menanti. Kau yakin ada yang berubah dalam dirimu? Kau percaya Yesus sanggup mengatasi persoalan-persoalan hidupmu? Rayakan Paskah adalah kesempatan menambah iman kita. Yesus sungguh Putra Allah yang menderita, wafat, dan bangkit untuk menebus kita. Dia Allah yang hidup. Dia bukan hanya kata-kata dalam buku suci, bukan hanya terpampang dalam simbol-simbol religius atau dalam ritual liturgi yang teratur. Dia bukan sekedar cerita penghantar tidur. Yesus hidup di tengah-tengah kita. Dia paling mengerti setiap persoalan anak manusia karena dia pernah mengalaminya. Dia paham arti kemiskinan yang sesungguhnya karena dia terlahir di kandang yang kotor, dikelilingi hewan dan para gembala. Dia paham perjuangan perantau dan pengungsi, lantaran dia pernah mengungsi ke Mesir, tersingkir dan kebingungan. Dia pernah merasa terancam sebagai orang asing dan terasing, rindu kampung halaman. Dia sangat paham pergulatan sebagai ayah dan ibu dalam mempertahankan hubungan, dalam membesarkan anak-anak yang Tuhan titipkan. Mungkin ada banyak hal sulit dimengerti, tapi harus diterima dan dijalani. Yesus yang bangkit sangat mengerti makna penderitaan, sebab dia pernah alami dikhianati orang terdekat,
disangkal orang kepercayaan, ditinggal pergi para sahabat, diadili dan dihukum tanpa salah. Yesus sangat memahami perasaan terluka dan sakit, karena dia mau memanggul salib berat, terjatuh 3 kali di depan banyak orang, menunjukkan diri lemah dan butuh bantuan Simon. Dia biarkan orang menginjak harga dirinya, meludahi, memaki, dan mengumpat dirinya, melucuti pakaiannya depan umum. Masih pantaskah kita bilang, Tuhan tidak mengerti diriku? Masih tegakah kita bilang, Tuhan tak peduli keadaanku? Bagaimana mungkin Tuhan tidak mengerti kita? Bagaimana mungkin Tuhan tidak peduli kita? Hanya karena kita, Dia mau disalibkan, terpaku dan tertancap di palang kayu, dibiarkan sendiri bergulat dengan maut di atas salib bukit Golgota. Kelanjutan kisah Jumat Agung adalah harapan untuk kita. Mentari terbit di pagi Paskah. Maut tak berdaya mengurung Tuhan dalam makam. Batu terguling, gelap menjadi terang, tirai kabung tersingkap. Haleluya. Bangkitlah sahabat-sahabatku, Tuhan kita hidup. Datanglah kepada Dia, datanglah lebih dekat dari kemarin. Percayakan persoalan hidup yang sedang melilitimu. Beri Tuhan kesempatan menolongmu. Dan terpenting, percaya selalu pada Tuhan. Dia bangkit, haleluya. Dia ada bersamamu. Dia hidup.